Perbedaan ilmu sejarah dan ilmu sosial. Perbedaan ilmu sejarah dengan ilmu sosial adalah objek yang dimiliki sama, yaitu manusia. Terdapat beberapa jenis pengetahuan manusia yang umumnya diklasifikasikan menjadi 3, yaitu A. Ilmu alamiah, B. Ilmu sosial, C. Ilmu kemanusiaan atau sering disebut humaniora. Sejarah masuk dalam kategori kelompok humaniora. Hal ini disebabkan sejarawan menggunakan seni dan retorika dalam melakukan deskripsi dan narasi sejarah. Ilmu sejarah adalah bidang yang membahas masa lampau, khususnya yang terkait dengan kehidupan manusia. Ciri-ciri ilmu sejarah: A. Sejarah berhubungan dengan peristiwa yang sekali terjadi dan unik, terkait dengan konteks, ruang, dan waktu. B. Ilmu sejarah bersifat diakronik, yaitu memanjang dalam waktu. C. Ilmu sejarah membahas masa lampau, khususnya yang berkaitan dengan manusia. Contoh ilmu sejarah seperti kerajaan-kerajaan, tokoh pahlawan, kejadian masa lalu, dan lain-lainnya. Sejarah mempelajari mengenai masa lalu yang dimiliki dampak pada kehidupan manusia di masa kini dan masa yang akan datang. Ilmu sosial adalah cabang akademis yang membahas tingkah laku manusia dalam aspek sosial dan budaya. Bidang ilmu ini mempelajari masyarakat dan hubungan antara individu dengan masyarakat. Macam-macam ilmu sosial. Sosiologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang struktur masyarakat. Di dalam struktur masyarakat terdapat beberapa hal tentang hubungan antara manusia, kehidupan dengan masyarakat ataupun dengan kelompok. Adapun ciri dasar ilmu sosiologi yaitu harus empiris, teoritis, kumulatif, dan noetis. Antropologi adalah cabang ilmu yang mempelajari juga tentang manusia zaman dahulu hingga sekarang, termasuk juga tentang keberagaman kebudayaan yang muncul dan dijalankan oleh manusia. Antropologi secara singkat dapat diartikan sebagai sejarah evolusi pada manusia dalam menyikapi dan bagaimana manusia beradaptasi dan berkomunikasi dengan lingkungan. Ilmuwan yang mengembangkan ilmu antropologi disebut sebagai antropolog. Dari segi fungsinya, antropologi hadir tidak sekedar memahami konsep hidup masyarakat, tetapi juga digunakan untuk membangun pengetahuan terhadap ilmu sosial, humaniora, dan serta biologi. Ciri-ciri ilmu sosial. A. Ilmu sosial berusaha mencari hukum umum atau generasi laws terjadi berulang, lepas dari konteks waktu dan tempat, atau nomotetis. B. Ilmu sosial bersifat sinkronis, yakni melebar dalam ruang. C. Ilmu sosial merupakan bidang ilmu mencakup sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, geografis, dan sosial politik dan sejarah. Contoh ilmu sosial seperti interaksi sosial dan lainnya. Sosiologi mempelajari mengenai masyarakat, juga interaksi atau relasi manusia yang ada di dalam masyarakat tersebut. Konsep ilmu sosial. Proses sosial adalah hubungan atau pertemuan individu dengan individu ataupun dengan kelompok yang kemudian melakukan hubungan dan membentuk sebuah sistem dan menciptakan sebuah perubahan. Proses sosial diartikan sebagai upaya individu atau masyarakat saling memberikan pengaruh secara timbal balik terhadap kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Interaksi sosial pada dasarnya bentuk lain dari proses sosial. Kunci dari semua kehidupan sosial itu sendiri terletak pada interaksi sosial. Tanpa adanya interaksi dalam kehidupan masyarakat, maka tidak akan melahirkan kehidupan kebersamaan dan tidak juga menghasilkan perubahan.
Perbedaan sejarah dengan ilmu sosial lainnya. Sejarah adalah manusia dan hubungan dengan manusia lain, sama halnya dengan kajian dan ilmu-ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, geografi, ekonomi, dan sebagainya. Namun, antara ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya memiliki perbedaan, yaitu: 1. Sejarah terikat oleh waktu. Sejarah sangat menekankan faktor waktu, seperti kapan peristiwa tersebut terjadi, di mana, oleh, pun, dan sebagaimana. Sementara utamanya yang membedakan ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. 2. Sejarah terikat oleh tempat. Keterkaitan sejarah dengan oleh ruang atau spasial dikarenakan sejarah memiliki sifat yang unik dan inmalik atau terjadinya hanya sekali. Artinya bahwa kejadian sejarah hanya sekali terjadi dan tidak mungkin peristiwa sejarah terulang lagi. Dengan demikian, tidak ada lagi istilah sejarah berulang. Yang ada adalah kemiripan peristiwa dalam sejarah. 3. Sejarah menekankan kekhususan, kecerikatan akan tempat dan waktu menjadikan sejarah sebagai kajian yang unik atau khusus. Dalam kajian sejarah, ketika membicarakan pertawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam menentang kolonialisme dan imperialisme Barat, akan mengutamakan kekhususan perlawanan tersebut. 4. Sejarah bersifat unik, sedangkan ilmu sosial bersifat generik. Penelitian sejarah akan mencari hal-hal yang unik, khas yang berlaku pada sesuatu di situ atau di tempat itu dan waktu itu. Sejarah menulis hal-hal yang tunggal hanya sekali terjadi. Topik-topik sejarah misalnya Revolusi Indonesia, Pertempuran Surabaya. Revolusi Indonesia hanya terjadi sekali. Sedang topik-topik ilmu sosial lainnya, misalnya sosiologi, hanya menerangkan hukum-hukum umum terjadi suatu proses. 5. Sejarah bersifat diakronis. Sejarah bersifat diakronis atau menekankan proses, sedangkan ilmu sosial itu sinkronis atau menangkan struktur. Artinya sejarah itu memanjang dalam waktu, sedangkan ilmu sosial meluas dalam ruang. Sejarah akan membicarakan suatu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu dari waktu A sampai waktu B. Sejarah bersifat ideografis, artinya menggambarkan, memaparkan, atau menceritakan. Ilmu sosial notometis, artinya berusaha mengumumkan hukum-hukum, misalnya sama-sama menulis tentang revolusi. Sejarah dianggap berhasil bila ia dapat melukiskan sebuah revolusi secara mendetail hingga hal-hal yang terkecil pun. Sebaliknya, ilmu sosial akan menyelidiki revolusi-revolusi dan berusaha mencari hukum-hukum umum yang dalam semua revolusi. Selanjutnya saya akan membacakan fungsi sejarah. Sejarah digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan keadaan yang akan datang karena peristiwa-peristiwa sejarah mempunyai kemiripan meski tidak mungkin berulang. Beberapa ahli sejarah seperti Nugroho, Noto Susanto, dan Alan Nevins mengatakan bahwa sejarah berfungsi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Fungsi rekreatif. Manfaat keindahan menunjuk kepada nilai estetis dari sejarah. Keindahan itu tampak terutama dalam cerita tentang tokoh-tokoh dan peristiwa sejarah. Sebagaimana layak karya sastra seperti novel atau roman, sejarah dapat memberikan kesenangan estetis karena bentuk dan susunannya yang bisa dinikmati keindahannya. Fungsi inspiratif. Studi sejarah dapat menemukan ide-ide dan konsep-konsep yang berguna bagi pemecahan berbagai permasalahan pada masa sekarang. Kebanggaan kita dengan kegigihan para pejuang akan memberikan inspirasi kepada kita untuk menemukan model-model perjuangan yang tanpa kenal menyerah. Fungsi edukatif. Sejarah memberikan makna kearifan dan kebijaksanaan. Sejarah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana cara mencapai keberhasilan, bagaimana menghadapi kesulitan, dan bagaimana usaha untuk bangun dari kegagalan dan keterpurukan. Fungsi instruktif. Karya teknologi dan kebudayaan masa lalu tidak berhenti, tetapi memiliki sifat kontinuitas atau berkelanjutan. Proses pembuatan kapal terbang tidak begitu muncul dalam wujud seperti saat ini.
Semua dimulai dari proses teknologi yang sederhana sampai berkembang menjadi teknologi canggih. Sejarah merupakan alat bantu pembelajaran yang menyampaikan pesan-pesan atau wasiat-wasiat nenek moyang. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.